Halo semuanya, selamat datang kembali di video dokumentasi Project Based Learning atau PBL dari kami kelompok 7. Dalam video kali ini, kami akan membahas proses krusial dalam studi mikropaleontologi, yaitu preparasi sampel foraminifera kecil atau sering kita kenal sebagai metode Ayakan. Dalam video ini, kami tidak hanya akan berfokus membahas tentang teknik laboratorium, tetapi kami juga membahas bagaimana data ini diambil dari lapangan untuk mendukung analisis sedimentologi dan stratigrafi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan peraga mikrofosil yang bersih agar kita dapat mengamati foraminifera planktonik dan bentonik secara baik di bawah mikroskop. Lokasi pengambilan sampel. Sebelum masuk pada preparasi di laboratorium, mari kita lihat dari mana sampel batuan ini berasal. Berdasarkan kegiatan lapangan PBL kelompok 7, pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi pengamatan yang berada di Kalinghalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi pertama berada pada koordinat 49S, 451471E hingga 912884N secara stratigrafi. Lokasi ini termasuk dalam formasi Sambi Pitu. Di sini kami menemukan litologi perselingan batu pasir karbonatan dan batu lanau karbonatan berdasarkan analisis fosil planktoniknya. Selanjutnya, lokasi kedua berada di segmen sungai yang berbeda, tepatnya di koordinat 49S, 45083E hingga 9127605N. Lokasi ini secara stratigrafi lebih mudah, masuk ke dalam formasi Oyo. Litologinya didominasi oleh perselingan batu pasir karbonatan dengan batu gamping dan sisipan batu lanau. Selanjutnya masuk ke segmen ketiga, yaitu alat dan bahan. Sampel batuan karbonatan dari kedua lokasi tersebut kemudian kami bawakan ke laboratorium. Metode preparasi yang kami gunakan adalah wet sieving atau pengayakan basah. Mengapa metode ini yang digunakan? Karena mampu mempertahankan struktur fosil yang rapuh dan efektif menghilangkan lumpur yang melekat. Berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada mortar dan alu untuk menumbuk sampel. Kedua, timbangan digital. Ketiga, ayakan mesh dengan ukuran mesh 30, mesh 60, mesh 80, dan mesh 150. Kemudian ada larutan deterjen yang bisa menggunakan rinso atau molto untuk memisahkan partikel halus. Kelima, ada methyl blue untuk mengecek kontaminasi. Keenam, oven dan wadah aluminium foil, serta peralatan pendukung seperti botol 1,5 liter, kuas, dan OHP. Prosedur preparasi. Mari kita mulai prosesnya. Langkah pertama, penumbukan. Ambil sampel batuan secukupnya. Tumbuk menggunakan mortar dan alu. Hati-hati, jangan tumbuk terlalu halus. Kita hanya ingin memisahkan butiran, bukan menghancurkan fosil. Langkah kedua, memasukkan sampel ke botol. Siapkan botol plastik 1,5 liter yang sudah dipotong. Tuang sampel hasil tumbukan tadi sebanyak yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga sampel agar tidak terjatuh ya. Langkah ketiga, perendaman. Tuangkan deterjen ke dalam botol. Ini berfungsi memisahkan mikrofosil dari kotoran seperti lumpur yang menempel. Proses ini memakan waktu 3 hari. Ingat, sampel harus dikocok setiap pagi dan sore agar hasilnya maksimal. Langkah keempat, pencucian dan pengayakan. Setelah 3 hari, susun mesh dengan urutan nomor terkecil, mesh 30 di paling atas, dan nomor terbesar, mesh 150 di paling bawah. Tuang larutan sampel dan cuci dengan air mengalir perlahan. Lakukan sampai air buangan terlihat jernih. Tandanya, lumpur sudah hilang. Residu yang tertinggal di mesh adalah fosil yang kita cari. Langkah kelima, pengeringan. Pindahkan residu fosil dari mesh ke wadah aluminium foil yang sudah diberi kode sampel. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Ingat, jangan lebih dari 4 jam. Langkah keenam, bersihkan alat. Sambil menunggu kering, bersihkan mesh dari arah belakang menggunakan kuas. Penting, celupkan mesh ke dalam larutan methyl blue selama 1 menit. Ini bertujuan untuk menandai jika ada sisa fosil yang tertinggal, sehingga tidak mengkontaminasi sampel berikutnya. Langkah terakhir, langkah ketujuh, adalah pengambilan dan penimbangan fosil. Setelah 4 jam, jangan lupa untuk mengeluarkan fosil yang telah dikeringkan. Setelah itu, fosil siap diamati di bawah mikroskop. Pengamatan fosil. Sampel ayakan sudah siap untuk dianalisis di bawah mikroskop, binokular maupun polarisasi. Dari preparasi inilah kelompok 7 berhasil mengidentifikasi fosil-fosil seperti Orbulina universa dan Lenticula giba yang menjadi kunci dalam menentukan umur batuan di sekitar lokasi pengamatan, serta dapat merekonstruksi lingkungan purba Kalinghalang. Sekian video tutorial preparasi foraminifera kecil dari kami.
Semoga menjadi insight baru buat kalian dan terima kasih.